Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gung Santoso. Materi selanjutnya adalah struktur sistem operasi. Di sini materi yang akan saya bahas yang pertama kalinya adalah komponen sistem. Komponen sistem ini terdiri dari beberapa komponen antara lain. Yang pertama, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Yang selanjutnya, manajemen proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya. Jadi, memori file dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya untuk mengatur proses yang ada. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem. Yang kedua, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Jadi manajemen file adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatan user. Biasanya, file berupa program, baik belum tentu short maupun objek. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file. Jadi di sini juga ada namanya mendeteksi kesalahan. Mendeteksi kesalahan sistem harus menjamin kebenaran dalam komputasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori. Perangkat input-output atau pada user program. Beberapa fungsi tambahan yang ada tidak digunakan untuk membantu user, tetapi lebih digunakan untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu contohnya mengalokasikan sumber daya. Sistem operasi harus dapat mengalokasikan source untuk banyak user atau banyak job yang dijalankan dalam waktu yang sama. Kemudian akuntansi. Akuntansi ini sistem membuat catatan dan daftar beberapa resource yang menggunakan user dan resource apa saja yang digunakan untuk menghitung secara statistik diakumulasikan pengguna resource. Proteksi ini sistem operasi yang harus menjamin bahwa semua akses ke resource terkontrol dengan baik. Yang selanjutnya, sistem operasi menyediakan layanan untuk programmer sehingga dapat melakukan programmer dengan mudah. Yang pertama, eksekusi program. Yang kedua, operasi input atau output. Yang ketiga, memanipulasikan sistem file. Yang keempat, komunikasi. Jadi yang pertama adalah eksekusi program. Eksekusi program ini sistem harus dapat mengakhiri program ke memori dan menjalankannya. Program tersebut harus dapat mengakhiri eksekusinya dalam bentuk normal atau abnormal. Jadi bisa normal atau abnormal. Terus kemudian yang kedua tadi yang kita bahas tentang operasi-operasi input atau output. Pada saat running, program kemungkinan dibutuhkan input atau output karena itu sangat penting. Kalau jika tidak ada input atau output, running itu tidak akan terjadi. Jadi mungkin beberapa file atau peralatan input atau output agar efisien dan aman. Terus yang selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling bertukar-tukar informasi. Penukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam satu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Komunikasi dilakukan dengan cara berbagai memori, shared memory, atau dengan cara pengiriman pesan message machine. Terus selanjutnya materi tentang sistem call. Sistem call ini sangat berhubungan dengan sistem operasi karena dia ini menyediakan antarmuka antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Pada saat ini banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk menggantikan bahasa assembly sebagai bahasa programan sehingga sistem call dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Selanjutnya melewatkan parameter melalui register. Terus selanjutnya menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter register. Terus yang ketiga push. Push itu adalah penyimpanan. Penyimpanan itu parameter ke stack oleh program dan pub
PUP itu dalam bahasa pemrograman adalah mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Kemudian di sini saya akan membahas tentang sistem program. Sistem program ini menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi. Jadi kebanyakan user melihat sistem operasi yang didefinisikan oleh sistem program dan bukan sistem call yang sebenarnya. Yang selanjutnya mesin virtual. Jadi mesin virtual ini ada dua penjelasan. Konsep dasar dari mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan terlapis. Hanya saja konsep ini memberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Jadi yang kedua ini, meskipun konsep ini cukup baik, namun sulit untuk diimplementasikan. Ingat bahwa sistem menggunakan metode dual mode. Sistem virtual ini hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berupa sistem operasi. Jadi sedangkan mesin virtual itu sendiri berjalan dengan bentuk user mode. Konsekuensinya, baik virtual monitor mode maupun virtual user mode harus dijalankan melalui physical user mode. Itu demikian presentasi dari saya tentang pembahasan materi struktur sistem operasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.